lagi di channel aku. Hai semuanya. Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana? Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan hari ini aku sama temen aku bakalan sharing ke kalian untuk cerita tentang dunia kedokteran. Nah, kita bakalan cerita mulai dari kita kuliah sampai sekarang lulus jadi dokter. Kenapa sih dokter Dora pengen jadi dokter? Ngobatin orang, terus ya aku pengen gitu jadi kayak mereka. Jadi kalau keluarga aku sakit aku bisa menolong mereka gitu. Alasannya pengen nolong orang sama pengen bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dokter dulunya memang itu cita-citaku dari kecil. Aku ngeliat kayak dokter itu kok kerjanya keren gitu ya, nolong orang gitu. Jadi aku pengen mewujudkan cita-citaku itu, dan ya puji Tuhan aku bisa jadi dokter sekarang ini. Kalau untuk alasan sendiri sebenarnya memang dari awal pengen masuk ke jurusan yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian ada support dari orang tua, akhirnya masuk ke kedokteran. Kenapa ya? Sebenarnya kalau dulu sih jujur dari dalam hati alasan klise ya, mahasiswa semester awal atau anak yang baru lulus SMA atau impian anak kecil adalah aku pengen bantu orang gitu. Tapi yang saat ini aku tahu, bantu orang itu ternyata nggak cuma jadi dokter gitu. Bahkan dirimu sendiri aja, ketika kamu menjadi seorang manusia, kamu bisa bantu orang. Gimana coba caranya? Senyumo. Dengan senyum, kamu senyum sama saudaramu, saudaramu juga senyum. Nah, itu kamu bisa bantu dia. Oh, ternyata ada ya yang peduli sama aku. Oh, ternyata dengan senyum itu menular ya gitu. Kayak gitu, itu sesimpel itu. Kayak gitu. Tapi alasan bener-bener sekarang kenapa aku pengen jadi dokter adalah karena membantu orang lain menimbulkan secarik senyuman di wajah pasienmu yang sakit, yang menderita, yang butuh bantuan. Terus kemudian dia ngomong, dokter terima kasih ya, meskipun kamu gak bisa nyembuhin dia 100%, gak bisa, karena kesembuhan itu hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sesimpel senyumannya mereka saat kamu tulus membantu mereka, itu nggak bisa kamu beli di mana-mana, beneran. Itu sih alasan kenapa pengen aku jadi dokter ya, karena semua itu udah sesuai takdir. Tuhan Yang Maha Esa menempatkan kamu dimanapun kamu berada saat ini, itu pasti ada manfaatnya. So jangan patah semangat ya. Banyak pertanyaan, gimana caranya dan gimana stepnya sampai lulus jadi dokter, gitu kan pertanyaannya ya. Untuk prosesnya sendiri sebenarnya lumayan panjang ya, karena Jawabannya gini, panjang banget. Ya, jadi untuk prosesnya itu yang pasti kalian harus daftar dulu ya di universitas yang kalian mau. Kalau aku dulu kan kuliahnya di negeri, jadi ada 3 jalur penerimaan waktu itu. Ada yang pertama ada undangan, jalur undangan. Terus kedua ada jalur SNMPTN, dan yang ketiga ada jalur mandiri. Nah, kalau yang undangan itu nggak usah tes waktu dulu, tinggal lihat nilai rapot aja, terus nanti ditentukan sama universitasnya kalian diterima masuk atau enggak. Nah, yang kedua itu ada jalur SNMPTN, itu yang kita harus ikutin tes seleksi itu. Nah, terus yang ketiga jalur mandiri. Nah, kalau yang di jalur mandiri ini sama sih, juga ada tesnya. nanti ada 2 tahap. Jadi yang pertama tahap sarjana kedokteran, yang kedua ini tahap profesi atau bisa disebut koas. Jadi untuk sarjana sendiri sama sih seperti jurusan lain, kita tetap kuliah,
kemudian di akhir semester ada ujiannya, kalau misalnya ujian tidak lulus ada remetnya. Tapi di pertengahan semester sampai di akhir semester itu biasanya ada ujian skillnya, jadi ada tambahan ujian skill. Kemudian setelah lulus nanti tetap ada sidang skripsi. Setelah sidang skripsi baru ada ujian panum. Jadi nanti ujian panum ini istilahnya untuk persiapan sebelum masuk ke koas atau dokter muda. Nah, di koas atau dokter muda ini nanti kita akan rotasi keliling berbagai departemen dalam rumah sakit, mulai dari penyakit dalam, bedah, kandungan, anak, kemudian dilanjut ke lab-lab kecil seperti syaraf, THT, dan lain-lain. Itu biasanya nanti juga ada ujiannya tergantung di departemennya. Ada yang ujiannya bentuknya ujian diskusi kasus, dengan dokter spesialis, supervisornya, ada juga yang berupa ujian skill atau OSCE. Jadi tergantung dengan departemennya masing-masing. Kemudian setelah koas ini selesai rotasi, nanti akan ada ujian UKDI. Jadi ujian UKDI ini ujian kompetensi dokter Indonesia. Ujian UKDI ini dibagi ujian MCQ, bentuknya biasanya online ya, tapi on the spot gitu, biasanya jadi satu ujiannya. Kemudian yang kedua ujian OSCE, OSCE-nya nasional. Jadi setelah UKDI-nya nanti lulus, baru kita mendapat ijazah dokter. Setelah dapat ijazah dokter, baru nanti kita lanjut ke internship. Nah, kita internship ini untuk memperoleh STR. STR nanti kita gunakan sebagai syarat untuk praktek sebagai dokter umum. Jadi selama setahun kita internship. Internshipnya biasanya tempatnya ini disediakan, tapi kita bisa milih sih. Nanti dibagi kita berapa bulan di rumah sakit, berapa bulan di puskesmas. Tetap tugasnya sebagai dokter, tetapi kita masih belum sebagai dokter umum, masih dokter internship. Kalau kalian udah melewati tahap internship, terus udah perpisahan gitu, nah itu tahap kalian menjadi dokter yang sebenarnya gitu ya. Maksudnya udah nggak dibimbing lagi, nggak ada pembimbingnya, jadi kalian udah mandiri menjadi seorang dokter dan kalian bisa kerja di rumah sakit, di klinik, atau di puskesmas, atau menjadi PNS. Jadi ya itu udah jadi dokter yang sesungguhnya gitu. Kurang lebih sih sekitar 7 tahun sampai kita bisa kerja di rumah sakit. Oke, baik, aku akan mencoba serius ya. Jadi mungkin beda ya sama teman-teman semua dan adik-adik sejawatku. Aku angkatan tahun 2011. Dulu waktu tahun 2011 itu Dokter Dora kuliahnya itu preklinik namanya. Itu kami 3,5 tahun. Terus habis itu fase di kliniknya itu idealnya sebenarnya 1,5 tahun, tapi kami 2 tahun. 2 tahun kurang lah, seperti itu. Pokoknya dulu 5 tahun itu harus lulus, kayak gitu. Kalau di total sebenarnya totalnya kita sekolah sarjana itu kan mulai dari 2011, kalau aku dari 2011 sampai 2017. Jadi sekitar 6 tahun ya, itu udah termasuk wisuda sarjana dan wisuda profesi. Kemudian dilanjut lagi setahun internship, jadi total sekitar 6 tahun tambah 1 tahun 7 tahun ya, untuk benar-benar bisa praktek jadi dokter umum dengan STR sendiri, seperti itu. Kalau yang aku rasain setelah menjadi dokter umum ini ya sama sih, sama yang aku bayangin dulu. Kayak apa, bisa ngobatin orang gitu kan ya, itu yang aku rasain. Kalau ada keluarga aku sakit ya aku bisa menyarankan gitu obat-obatan sederhana yang bisa mereka pakai di rumah.
itu sebenarnya tergantung masing-masing orang. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya jadi dokter itu berat juga. Terutama kalau kita kerja di IGD, kita harus siap sedia, siap siaga. Jadi kita nggak bisa tidur kalau ada banyak pasien. Terus kita harus menangani pasien itu dengan cepat. Sebenarnya kalau yang dibayangkan dulu ini agak jauh beda sih dengan yang sekarang, karena kalau dulu mikirnya, apalagi pas koas ya, mikirnya jaga malamnya itu bakal capek banget karena banyak gitu ya. Kalau yang sekarang mungkin lebih luas lagi karena memang kenyataannya mulai dari internship itu nanti kita kan dibiasakan untuk jaga, dan sistem jaganya juga nggak seberat pas koas, jadi lebih sesuai dengan yang di lapangan sekarang. Ketika kita sudah jadi dokter umum, kerjanya maksimal seminggu kan 40 jam, jadi lebih terbagilah. Saat sudah jadi seorang dokter umum, apakah pemikiran atau situasi yang kita impikan dulu waktu sekolah, waktu masih SMA, sama sekarang beda atau enggak? Jawabannya beda. Kenapa kok aku bilang gitu? Karena dulu kami mikirnya tuh, oh jadi dokter itu kita nolong orang, terus abis gitu pakai jas white coat ini, jas dokter putih ini, terus kita kerja, terus kita nolong orang, selesai. Enggak kayak gitu. Sekarang kalau misalnya pas kerja ya, bener-bener kalau kamu tulus ikhlas, niat dari dalam hati, nawa itu saya Dokter Dora pengen membantu orang lain di jalan Allah, di jalan Tuhan Yang Maha Esa, dengan ridho dan berkah dan barokahnya Tuhan Yang Maha Esa, melalui tangan ini, kedua tangan ini bisa meringankan orang lain, bisa meringankan beban orang lain, dan melalui izin Tuhan Yang Maha Esa, kami dokter bisa menyembuhkan penyakit pasien-pasien kami gitu. Kenapa sih kok aku bilang kayak gitu? Karena ketika kamu jadi dokter dan ketika nama Dokter Dora ini dicantumkan melalui sumpah, nggak ada lagi kamu bisa seenaknya gitu. Karena yang kamu pikirkan adalah kesehatan pasienmu, kamu berjuang dengan nyawamu dan nyawa pasienmu setiap detik, dan itu nggak bisa main-main lagi gitu. Dan nggak bisa gitu kami menolong nggak pakai hati. Misalnya nih, ada orang yang nggak mampu, terus habis itu datang ke kita, datang ke kami, terus dia butuh pertolongan gitu, baik dia saudaramu atau baik kamu nggak pernah kenal sekalipun gitu, kamu nggak akan bisa tinggal diem untuk nggak bantu mereka, nggak bisa, karena niatnya udah dari hati, dan itu udah membawa janjimu sama Tuhan Yang Maha Esa gitu, bahwa 70% sampai 80% hidupmu ketika kamu memilih untuk jalan di jalan Tuhan Yang Maha Esa dan menjadi seorang dokter, waktumu untuk pasienmu gitu sih. Itu bedanya kayak gitu. Masih mau jadi dokter? Masih ya, jangan takut, kan ada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau ditanya tentang gaji dokter umum itu besar atau enggak, itu benernya tergantung ya kalian kerja di mana gitu. Kalau menurut saya sih nggak bener ya, sebenarnya nggak yang sebesar yang dipikirkan orang. Sebenarnya untuk gaji sendiri nggak jauh beda dengan pegawai lain yang juga lulusan S1. Tapi kita sebagai dokter umum diberi kesempatan untuk kerja di maksimal 3 tempat. Jadi kita bisa nih kerja misalnya di rumah sakit, kemudian yang kedua di klinik kalau sore, seperti itu. Jadi memang terkesannya gajinya besar karena memang kita bisa kerja di beberapa tempat
Tapi ya tergantung preferensi dari dokternya masing-masing. Kalau memang biasanya sih rata-rata kalau 3 tempat itu capek ya, karena seminggu full kita harus kerja, terus nggak bisa kumpul sama keluarga, nggak ada libur juga. Jadi rata-rata sih dokter-dokter pakai 1 atau 2 STR untuk pekerjaannya. Tapi tetap nanti selama STR itu berlaku, jadi berlakunya kan 5 tahun. Selama 5 tahun itu kita diwajibkan untuk mengumpulkan SKP dari seminar maupun workshop. Jadi selama kita kerja itu tetap kita harus mengikuti seminar dan workshop untuk syarat memperpanjang STR. Jadi kalau STR kita diperpanjang, kita nanti bisa terus tetap kerja. Tapi kalau enggak, jadi selama 5 tahun itu ya kita nggak bisa kerja karena STR-nya harus diperbarui kembali, seperti itu. Ini nih, apakah gaji dokter besar? Kalau katanya orang-orang, gajinya dokter itu banyak. Dokter itu pasti kaya, ya kan? Saya, Dokter Dora, usia 27 tahun, masih belum menikah, dan saya masih tinggal di rumah orang tua saya. Gitu. Kami bisa dapat gajinya juga kadang di bawah UMR. Makan masih ikut orang tua. Malu. Ya, malu. Sudah besar soalnya. Tapi ya gimana? Kehidupan seperti ini dijalani. Tapi ya gitu, dibantu orang tua, entah kita beliin makan atau udah mulai bantu apa yang bisa dibantu gitu. Gak usah malu karena ini prosesmu gitu. Jadi gak usah dengerin orang lain, oh jadi dokter itu kaya, jadi dokter itu banyak uang. Enggak. Kata siapa? Gunakan media sosial dengan bijaksana ya. Karena seorang dokter itu juga manusia, sama seperti kalian. Itu gak semua dari kami bisa makan, gak semua dari kami bisa jadi kaya, bisa beli apapun. Enggak, kita sama-sama manusia, sama-sama makan nasi. Aku tuh suka nasi. Kalau kamu suka roti mah ya terserah, nggak apa-apa ya. Tapi gitu, kita sama. Gunakanlah media sosial dengan sangat bijaksana, karena media sosial itu telingamu mendengar, matamu melihat, tapi jempolmu ini yang berbahaya gitu. Dan seringnya itu masuk ke hati. Jadi hati-hati ya dengan hati manusia. Siapa tahu itu kesayangan Tuhannya, Tuhan yang Maha Esa. Hati-hati. Banget ya. Jadi kalian kalau udah lulus jadi dokter, udah melewati internship tadi, sampai internship itu kalian bisa kerja di rumah sakit, bisa kerja di klinik, bisa kerja di puskesmas, bisa kerja di perusahaan juga bisa, di bandara bisa. Kalau sebagai dokter sih nggak harus kerjanya di rumah sakit aja, tapi selain di rumah sakit di IGD itu kita juga bisa kerja kayak di poli, atau kita juga bisa di klinik, bisa juga jadi dokter perusahaan. Jadi untuk dokter sendiri sebenarnya wilayah kerjanya banyak ya, nggak hanya kerja di rumah sakit, bisa juga kerja di klinik BPJS, puskesmas juga bisa, klinik kecantikan juga bisa, di kliniknya perusahaan juga bisa. Sebenarnya untuk lapangan kerja sih sebenarnya masih banyak ya, dan kita juga diberi kesempatan untuk kerja di maksimal 3 tempat. Mungkin kalau banyak yang jomblo itu mungkin karena kita juga sibuk banget gitu ya. Waktu koas dulu juga jamnya kayak gitu, pernah nggak tidur 24 jam juga pernah gitu. Jadi berat banget sih gitu prosesnya untuk menjadi seorang dokter itu. Jadi kalau untuk status sendiri sebenarnya tergantung preferensi masing-masing pribadi. Kan juga ada dokter yang selama kuliah, selama profesi,
bisa bagi waktu ya. Ada juga beberapa yang memang fokus untuk pelajaran, fokus untuk memperbanyak ilmu. Jadi memang kalau untuk status sendiri sih tergantung preferensi masing-masing dokter itu. Kalau banyak yang jomblo tergantung juga ya. Jadi mungkin dikaitkan dengan jomblo itu karena sekolahnya kelamaan dibandingkan fakultas lain. Terus juga kebanyakan belajar kali ya. Pertanyaannya banyak juga ya. Selanjutnya pertanyaan suka duka setelah menjadi seorang dokter umum. Halo, sekali lagi namaku Dr. Dora. Aku sekarang di Surabaya. Kerjaku di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran saat ini. Doakannya semoga aku dan teman-temanku bisa sekolah lagi, bisa menikmati bangku kuliah lagi, spesialis, dan bisa jadi dokter yang bermanfaat bagi semuanya. Kalau untuk suka dukanya sebenarnya banyak ya. Untuk dukanya sendiri mungkin kalau bisa dibilang perjalanannya kan memang panjang. Di saat mungkin sarjana jurusan lain 3,5 tahun sekolah, kemudian lulus bisa langsung kerja dapat gaji sendiri. Sementara untuk kita sebagai dokter umum, jadi setelah sekolah 3,5 tahun dapat lulus gelar sarjana kedokteran, kita nanti lanjut ke profesi 1,5 sampai 2 tahun. Jadi pada saat profesi itu kita kerjakan di rumah sakit. Kita sebagai koas ada tugas jaga juga, jaga pagi, jaga malam, tapi kita nggak dapat gaji, belum dapat gaji. Jadi kita tetap bayar SPP karena kita juga sambil belajar, seperti itu. Nanti setelah kita internship baru kita dapat gaji perdana. Tapi untuk gajinya sendiri beda karena ketika internship gajinya lebih rendah dibanding nanti kita sudah menjadi dokter umum, punya STR sendiri dan bisa praktek kerja di preferensi kita masing-masing. Kalau sukanya mungkin banyak ya sebenarnya yang kita dapat selama pembelajaran yang panjang. Jadi selama 6-7 tahun itu kita bisa belajar banyak hal, banyak kasus, mulai dari kasus ringan sampai kasus berat, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang bukan dari keluarga tenaga medis. Jadi benar-benar fresh tahu saat kuliah, kemudian lanjut profesi di rumah sakit, ketemu berbagai macam orang, berbagai macam kepribadian juga. Jadi kita bisa belajar beradaptasi juga di lingkungan kerja. Kemudian banyak juga ilmu-ilmu yang didapat ketika kita internship, karena kita dikasih kesempatan untuk tugasnya di rumah sakit dan puskesmas, terutama yang di daerah. Jadi kita mengenal gimana cara interaksi dengan masyarakat, cara memberikan penyuluhan kesehatan dengan bahasa Jawa, bahasa yang kromo, dan juga kita bisa ketemu berbagai macam teman-teman, terutama kalau internship nanti kan satu Indonesia itu bisa ketemu di satu tempat. Jadi dari berbagai macam universitas kita bisa saling belajar, saling diskusi gitu. Oh ya, suka dukanya. Sukanya apa ya? Dukanya dulu deh. Oke, duka. Dukanya adalah di saat pandemi seperti ini contohnya ya. Kayak keiris gitu hati kami melihat banyak orang, banyak masyarakat, jangankan masyarakat atau orang yang tidak dikenal, orang-orang yang menjadi keluarga dekat atau orang-orang di sekitar kami aja itu susah untuk diberikan edukasi, informasi, dan diajak komunikasi kayak gitu. Apalagi orang-orang yang nggak dikenal gitu ya. Jadi banyak dari kita, karena saya juga termasuk di dalamnya, itu yang tidak mengikuti protokol dan sama gebetan, temen, mantan, semuanya sekeluarga besar goes karena pengen sehat tapi tanpa menggunakan protokol yang tepat gitu. Pakai masker tapi ketika ngomong maskernya dibuka. Ketika di tempat meeting point, ketika di tempat istirahat, misalnya di toko atau di sebuah rumah makan peristirahatan misalnya, atau
di tempat istirahat lah pokoknya, itu maskernya dibuka kayak gitu. Sedih hati kami karena itu sangat berbanding terbalik kalau menurut aku pribadi ya, dengan apa yang aku perjuangkan tiap harinya, aku dan teman-temanku di rumah sakit dengan keadaan di luar rumah sakit gitu. Tiap hari yang kami hadapi adalah pasien yang sakit yang tiada henti untuk datang, dan yang paling terberat adalah ketika kami harus melihat dan kami harus memberikan penjelasan atau namanya breaking bad news. Kalau di tempat kami, breaking bad news itu adalah memberikan kabar buruk, memberikan kabar yang kurang mengenakan kepada pihak keluarga atau pasien. Itu adalah bagian part pertama yang tersusah, susah banget. Ngira kalau kami nggak punya hati, jangan pernah berpikir ya boleh sih, suka-suka sih ya, kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain gitu. Tapi beneran itu yang kami hadapi gitu. Susah saat ngomong, bapak bisa duduk, bapak bisa ditemenin keluarga, saya dokter Dora, kemarin bapak sudah melakukan pemeriksaannya, boleh saya bicarakan dan bacakan untuk hasilnya. Bapak, ini mungkin kurang mengenakan, ini tidak enak didengar dan tidak ada orang yang siap di dunia ini tentang kabar ini. Saya mohon maaf ya karena saya harus membacakan untuk hasil yang sudah Bapak lakukan kemarin, pemeriksaan yang sudah dilakukan. Bapak terkena kanker stadium akhir. Kami juga manusia. Kami berpikir apa yang kami lakukan itu seperti, dan apa yang kami hadapi itu seperti kami menghadapi keluarga kami sendiri. Nggak mudah teman-teman, nggak mudah. Yang kedua, memberitahukan bahwa keluarganya sudah tidak ada atau pasien sudah meninggal, apalagi hanya lewat telepon pada saat pandemi seperti ini. Ada quote nih teman-teman yang aku pakai dan orang-orang sekitarku pasti tahu deh. Aku selalu membagikan quote ini dari guru kami, Dr. Sigit, spesialis penyakit dalam. Seperti ini bunyinya. Tetaplah berbuat baik pada siapapun, dimanapun. Jika kamu beruntung, kamu akan bertemu dengan orang baik. Tapi jika tidak, maka kamu akan ditemukan oleh orang baik. Kayak gitu. Karena kebaikan itu kembali kepadamu teman-teman, kembali kepada orang-orang di sekitarmu gitu. Dan kebaikan itu nggak akan pernah pudar, apalagi berdoa. Ya, kamu berharap sama manusia, kamu bisa dikecewakan. Kamu berharap sama dia, misalnya orang yang kamu sayang, gebetan gitu, dia bisa pergi karena dia nggak punya kontrak seumur hidup kan. Tapi ketika kamu berbuat baik, ketika kamu berniat apapun dilalui dengan hati niat yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan kamu berdoa, maka semua doa dan kebaikanmu itu langsung ke Tuhan Yang Maha Esa, dan pasti kembali dengan beribu-ribu kebaikan dan diamini ribuan malaikat.